Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di malam hari ini saya bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awali pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Nain Salasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan doa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, masih membahas tentang sifatul huruf ya, yaitu huruf-huruf yang enggak punya lawan atau tidak berlawanan. Minggu lalu kita sudah bahas pembahasan tentang sifat khofa ya. Nah, khofa itu kalau di sini definisinya tidak berlebihan dalam pengucapan, atau khofa itu adalah ketidakjelasan atau samar ya. Jadi huruf ya, dia punya, enggak semua huruf ya.
Ini ha, waw, alif sama ya. Dia punya huruf atau dia punya sifat khofa. Khofa itu sifat yang huruf itu tidak jelas, ya. Ketidakjelasan pada huruf, ya. Ketidakjelasan pada huruf. Kalau diibaratkan manusia itu sifat malas. Manusia punya sifat malas, ya. Sifat malas dalam diri manusia itu harus dihilangkan. Begitu pula khofa, ya. Kita pelajari khofa itu agar sifat khofa itu kita hilangkan. Ketidakjelasan ketika kita melafalkan huruf tersebut itu hilang, ya. Kemarin sudah dibahas bahwa huruf alif, waw, sama ya itu ketika kita belajar tajwid maka sifat khofanya hilang. Ketidakjelasannya itu jadi hilang, ya. Tapi kalau huruf H itu harus diperhatikan lebih detail lagi. Kemarin ada 3 kondisi kan. Ketika H dalam bentuk sukun atau dalam bentuk sakinah, kemudian ketika H dalam bentuk berharokat, sama ketika H dhamir. Ketika H dalam bentuk sakinah atau sukun, itu biar sifat H-nya itu jelas, ya, agar ketidakjelasannya itu hilang, maka caranya adalah dengan menyempitkan makhrajnya, ya, kemudian menyempurnakan rokhawanya. Misalkan contohnya pada surat Al-Fatihah di ayat ihdina, ya. Kalau kita bacanya nggak perhatikan, itu nggak jelas tuh. Di situ ada H nggak sih gitu, ya. Ihdina, ya. Jadi harus disempitkan makhrajnya. Ihdina. H tempat keluarnya kan di pangkal tenggorokan atau di jakun kalau pada laki-laki. Maka kita menyempitkan makhrajnya, kemudian rokhanya kita sempurnakan. Ihdina. Oh, di situ ternyata ada H. Itu yang benar, ya. Yang salah itu maksudnya baik, biar H-nya itu jelas, tapi dia salahnya dengan menurunkan makhrajnya. Yang seharusnya makhrajnya di tenggorokan jadi di dada. Jadi ihdina. Itu salah. Ya, walaupun maksudnya baik, ya. Tapi bukan cara menurunkan makhrajnya. Caranya gimana tadi? Menyempitkan makhraj, kemudian menyempurnakan rokhawanya. Jadi jelas. Ihdina, ya. Atau contoh lagi surat Al-Qari'ah, sama, ya, dengan cara menyempitkan makhrajnya, kemudian menyempurnakan rokhawanya, ya. Kemudian kalau yang berharokat, kita bacanya jangan terburu-buru, ya. Wujuhihim, ya. Wujuhihim. Kalau keburu-buru nggak jelas tuh wujuhihim. Nah, hihim kan harusnya ha, wujuhihim, ya. Jadi kalau dia berharokat, baik itu harokatnya fathah, kasroh ataupun dhammah, maka dia harus pelan-pelan, jangan terburu-buru, ya. Itu mungkin sedikit terkait dengan pembahasan sifat yang minggu lalu, khofa, ya. Nanti bisa dilihat lagi mungkin kalau untuk lebih jelasnya lagi di rekaman, ya, di YouTube. Baik. Sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir, ya. Sifat asliyah yang tidak punya lawan, yaitu sifat yang ke-9, yaitu gunnah, ya. Gunnah, nah, itu suara tambahan pada huruf mim sama nun, ya. Mim sama nun, dan kalau di sini jelaskan yang keluar dari khaysum. Khaysum itu pangkal tenggorokan atau pangkal hidung, ya. Pangkal hidung khaysum itu, ya. Itu sifat gunnah, atau kalau secara bahasa gunnah itu artinya suara yang keluar dari hidung, ya, sengau, ya, sengau. Itu suara gunnah. Dan cuman di 2 huruf ini, ya, sifat gunnah itu cuma di 2 huruf, mim ataupun nun, ya. Mim dalam kondisi apa? Semuanya. Baik dia dalam kondisi berharokat, kemudian dalam kondisi
sukun atau sakinah, atau dalam kondisi bertasydid dia punya gunnah. Cuman kadar gunanya itu nanti dibagi-bagi ya. Nah, sedangkan menurut istilah ya, istilah tajwid, gunnah itu adalah suara yang indah dan teratur. Jadi suaranya indah dan teratur pada huruf nun dan mim ya. Tadi dalam kondisi berharokat, sakinah atau sukun, kemudian tasydid ataupun tanwin ya. Tanwin itu berarti nanti kaitannya dengan huruf apa? Ada ikhfa gitu ya, ada idgham kan gitu ya, dan seterusnya. Nah itu definisinya ya, definisi guna itu apa ya. Jadi suara sengau yang keluar dari rongga hidung atau dari hidung ya. Jadi nggak semuanya gitu. Gunah gitu ya. Nah, boleh kita ngomong dengung ya, guna sama saja ya. Nah, kadar gunanya ini itu dibagi menjadi 3 ya. Ada guna yang sempurna ya, guna yang sempurna. Kemudian ada guna yang dia itu apa namanya? Nakis ya. Nakis itu dia gunanya itu lebih rendah daripada yang sempurna tadi ya. Yang sempurna itu ada istilahnya namanya kamila sama aklima ya. Kamila sama aklima atau akmal ya. Yang pertama, yang kadar gunanya sempurna itu ketika dia tasydid ataupun idgham ya. Jadi ketika dia bertasydid ataupun dia idgham, idghamnya dalam sini idgham dia guna ya. Dia idghamnya itu sempurna atau gunanya sempurna gitu. Paling sempurna. Kemudian yang kedua, idghamnya itu di bawah sempurna yaitu ketika dalam kondisi idhar. Ingat, idhar itu tetap ada gunnah. Cuman gunanya itu ya kalau dikatakan ya satu ketukan atau satu alif ya. Sebagaimana kita melafalkan huruf ya, itu segitu gunanya. Ataupun yang ketiga adalah ketika dia berharokat ya. Ketika dia berharokat tetap punya gunnah. Tapi gunanya paling rendah. Misalkan gimana? Misalkan yang bertasydid. Yang bertasydid itu misalkan inna. Inna. Nah, itu paling sempurna tuh ya. Inna. Inna ya. Para ulama ya itu berbeda pendapat tentang lama gunanya. Tapi secara umum sih 2 ketukan, tapi 2 ketukannya bukan 2 ketukan mat ya. Bukan 2 ketukan mat tapi 2 ketukan gunnah ya. Karena kalau 2 ketukan mat sama gunnah itu lebih panjang memang ya, lebih panjang ketukan apa namanya gunnah ya. Contohnya apa? Misalkan kita melafalkan antara na panjang ya, na yang ada matnya, mat tabi'i sama na yang bertasydid ya. Yang satu ina, yang satu inna ya. Yang satu apa? Ina. Yang satu lagi inna ya. Misalkan kita bagi 2. Pak Ahyar sama Pak Arif na yang mat. Ina gitu ya. Ina sama Pak Sigit sama Pak Ali yang bertasydid ya. Coba kita tes yang panjang yang mana ya, bareng-bareng Wahid. Ingat ya Pak Ahyar sama Pak Arif, ina gitu ya. Kalau Pak Sigit, inna ya. Wahid, isnain salas. Nah, yang lebih cepat di mana? Iya gitu. Jadi yang lebih cepat walaupun sama-sama 2 ketukan gitu ya, ternyata lebih lama yang ini, yang bertasydid gitu ya. Makanya ketukannya disebutnya lebih sempurna ketukan gunnah ya. Panjangnya 2 harokat gunnah. Atau kalau buat ketukan 3 sih sebenarnya. Inna ya. Nah, innya itu 2, nanya sudah lepas. Inna gitu ya. Itu yang menyebutkan idgham atau gunnah kamil yang sempurna ya. Gunnah yang sempurna itu 2 kondisi.
ya. Tiga, empat. Yang pertama ketika dia bertasydid, ketika dia idgham, ketika dia ikhfa sama iklab. Itu guna yang sempurna. Panjangnya apa tadi? Ya. Patokannya adalah kita bertasydid. Inna segitu, ya. Tapi kalau yang kedua, ya, ketika gunanya itu dalam kondisi nakis, ya, yaitu ketika izhar, ya. Izhar apa misalkan? An'amta. Nah, tetap ada guna tuh. An'amta, segitu kadar gunanya. Ya. Tidak seperti tasydid tadi kan. Kalau tasydid kan inna. Kalau ini an'amta kan, izhar kan ya. Ketemu ain kan, atau sebelumnya an, berarti kan hamzah ketemu nun, ya. Kemudian apa lagi? Amta, ya, nun ketemu ain kan, sama amta, amta segitu, ya. Nun ketemu ain, ya. Itu izhar. Jadi tidak panjang, tidak amta, tidak, ya. Tidak amta, kelamaan itu. Amta, ya. Itu izhar yang kedua, ya. Ya, berarti kan huruf izhar itu kan cuman 6 ya. Nun ketemu nun sukun atau tanwin bertemu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu kan izhar. Nah, itu kadar gunanya itu tidak seperti iklab, ikhfa, nun bertasydid ataupun idgham, ya. Jadi yang sempurna tadi pertama adalah nun tasydid, ya. Kemudian ketika bertasydid, ya, maksudnya bukan hanya nun, mim juga, ya, ya. Pokoknya kan huruf guna itu kan mim sama nun, ya. Yang pertama ketika dia dalam kondisi bertasydid, ketika dia idgham, kemudian ketika dia ikhfa ataupun iklab. Nah, yang kedua, kadar gunanya itu di bawahnya itu ketika dia dalam kondisi izhar. Nah, yang paling rendah gitu ya, yaitu ketika dia berharokat, ya. Ketika dia berharokat tetap punya guna dia. Gunanya apa ya? Sebatas kita mengucapkan na, ma kan? Kalau kita mengucapkan ma sama na itu pasti ada di hidung. Na tuh, ma itu pasti ada. Na, ma gitu. Cuman kadar gunanya dia paling rendah. Ya. Tidak seperti dua yang tadi, ya. Jadi tetap ada gunnah, ya. Di huruf mim sama huruf na. Artinya apa? Berarti selain huruf ini nggak boleh ada gunnah, nggak boleh ada yang keluar dari rongga hidung gitu, ya. Na gitu ya. Inna. Nah. Dan satu lagi tambahannya. Jadi kalau kita pencet hidung dia keluar suara dari situ, nah, itu namanya guna. Tambah satu lagi. Kalau kita pegang kepala, ya, itu juga akan bergetar. Coba pegang kepala kemudian inna. Pas ubun-ubunnya. Inna bergetar. Inna la, kalau yang lain enggak gitu ya. Inna gitu, ya. Itu menandakan bahwa itu sifat gun, ya. Itu terkait dengan teori atau maklumat tentang gunnah, ya. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan sifat gunnah, itu mungkin maklumat yang saya dapat sampaikan. Sebelum nanti kita praktik. Hak domir itu ketika bentuknya itu belakangnya itu kayak angka 4. Itu hak domir, ya. Ya. Yang kayak angka 4 itu namanya hak domir. Dengan memanjangkan mat silahnya. Iya. Dengan memanjangkan mat silahnya. Maksudnya jadi sama kalau dia apa namanya
ketika kita mat silah ya, mat silah tawilah itu kan matnya 2 hitungannya ya 2, 4 atau 5 saya agak lupa. Itu dipanjangkan. Jadi jangan terlalu cepat ya. Hu contohnya apa ya? Misalkan ada nggak di sini? La ta'khudhuhu ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum itu. Jadi harus dipanjangkan hu-nya. Kalau nggak dipanjangkan jadi nggak jelas itu enggak ada hu atau enggak. La ta'khudhuhu ya. La ta'khudhuhu atau lahu ma fis samawati wal ard ya. Lahu itu harus panjang ya. Jadi hu-nya itu haknya dalam bentuk domir kayak angka 4 gitu. Itu namanya hak domir. Ya. Jadi hak domir dengan memanjangkan mat silahnya. Itu mungkin Pak Ali ada lagi? Baik, kalau tidak kita coba ke latihannya ya. Ke huruf mim sama huruf nun deh. Kita ke mim dulu deh ya. Kamu 13 ya di atas pasti tuh mim kemudian nun. Saya baca dulu ya. Nanti diikuti. Ingat, semua kondisi huruf tersebut pasti punya gunah ya dua huruf ini. Baik dia berharokat, baik dia kasroh, kemudian baik dia bertasydid. Cuman tapi kadarnya beda-beda ya. Saya baca. Mami mubam. Mami mubam. Mumam mani mamna. Mumam mani mamna. Minal mumni. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mam mani ma. Sekali lagi ya. Mami mubam. Mami mubam. Mumam mani mamna. Mumam mani mamna. Minal mumni. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mam mani ma. Baik. Ahyar, mangga. Mami mubam. Mumam mani mamna. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mubam. Mumam mani mamna. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mubam. Mumam mani mamna. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mubam. Mumam mani mamna. Minal mumni.
Manimam manima. Lagi, ulang. Sit, main. Mamimu bam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Baik. Yud, nun ya. Baca. Nani nuban. Na nani nuban Nunan nani nan na nunan nani nanna minal mumni minal mumni mani minal munni minal munni maninan nanina maninan nanina. lagi ya. Nani nuban Nani nuban nunan nani nanna nunan nani nanna minal munni minal munni maninan nanina maninan nanina. ya. Nani nuban nunan nani nanna Naninan sama ngomongnya yang pasti. nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Ya, lanjut. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Baik, lanjut. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Ya, Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. satu lagi. Hit, main, salat. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Baik, itu Bapak terkait dengan sifat gunnah. Mungkin tambahannya diingat-ingat ya. Gunnah yang sempurna itu yang pertama ketika dia bertasydid, mim atau nun bertasydid, kemudian dia dalam kondisi idgham, kemudian dalam kondisi iqlab ataupun ikhfa ya. Jadi harus gunnah sempurna. Jadi jangan buru-buru maksudnya gitu. Panjang gunanya itu tadi 3 ketukan ya. 3 ketukan gini nih. Ya. Misalkan apa? Nani nanna. Nah, nani nanna gitu. Jadi jangan buru-buru kecuali yang guna atau dalam kondisi nakis kan ketika dia berharokat izhar ya ketika dia izhar maka jangan dibacanya terlalu lama gitu ya ada segitu ya misalkan apa di sini contohnya misalkan atau kalau di sini kita bagikan ain ya nah ini misalkan
An, ani, ana, an, ya. An, ani, ana, dan seterusnya. Anta, segitu. Jadi jangan amta, itu kepanjangan. Karena dia bukan termasuk guna sempurna, ya. Dan selain ini, selain huruf ini jangan masuk ke hidung, gitu. Jangan dikasih guna, maksudnya huruf selain mim sama nun, gitu kan. Ya. Jadi seperti itu mungkin tambahannya tinggal diperkuat saja, diingat-ingat apa yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ketika baca tasydid dia harus agak lebih lama. 3 ketukan. Inna inna a'wayna inna anzalna dan seterusnya. Summa wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada? Selesai pembahasan kita tentang sifat huruf ya, sifat utama, sifat huruf yang asli ya. Yang asli itu adalah sifat yang memang harus ada ya, harus ada ketika kita melafalkan huruf tersebut. Sifat bawaannya lah ya, sifat bawaannya itu harus ada ya. Wajib ada. Kedua kan, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan totalnya ada 11. Yang tidak berlawan totalnya ada 9. Di kerjaan. Jadi kalau yang sifat abdiyah itu ada 11 tuh. Sama saja itu bisa dilihat kan, ilkom, islab, isfa. Nah ini kan kondisi-kondisi ya. Ini kan tajwid nih, izhar kan. Izhar itu tadi gitu ya. Jadi ini sifat juga, tapi sifatnya nggak selalu ada gitu. Nggak semua huruf punya, dan juga dalam kondisi tertentu saja dia izhar kan gitu. Tadi kan huruf-huruf tenggorokan, ketika bertemu dengan nun, bertemu dengan huruf tenggorokan, maka akan muncul izhar. Tapi kalau huruf tenggorokan nggak bertemu dengan nun, nggak jadi izhar kan gitu. Jadi bukan sifat bawaan kalau ini. Kondisional lah gitu. Kalau yang aridah, ardiyah itu ya, ke sebelah huruf ini ya. Nanti kesempatan selanjutnya bisa kita bahas juga deh. Betul, Pak, betul, betul, betul. Juga sudah kita pelajari kan, mungkin cuma ya mengingatkan saja. Ya yang ini saja nih, maksudnya yang sifat asli ini harus kita perkuat, harus kita kristalkan ya, ketika kita belajar atau baca Quran tadarus ya, diharapkan sifat-sifat ini kita harus miliki ya. Walaupun mungkin ada beberapa sifat yang itu tidak sampai berubah, nah ya, kecuali mungkin yang khofa kan gitu. Kalau khofa, kalau dia nggak jelasnya itu muncul, malah takutnya nggak ada di situ kan gitu. Iya makna gitu, sampai kan nggak ada kan. Tuh biasa. Kalau yang lainnya sih ya enggak sih. Nah itu sama ya. Ain kadang juga masuk ke tenggorokan kan, ke hidung kan, kan gitu. Padahal kan dia bukan di hidung, dia di tenggorokan. Terus banyak murojaah sih.
harus sering dipraktekin. Kalau kita sudah belajar berarti yang memiliki sifat huruf yang memiliki sifat paling banyak huruf apa, Bapak? Gampangnya yang berpasangan sudah pasti jelas tuh, 5 kan? Paling banyak siapa berarti? Huruf? Iya, ro paling banyak. Dia punya 7 sifat. Tambahannya inhiraf sama takhrir. Yang lainnya ya 6, 6 gitu. Yang paling banyak itu ya ini. Iya, lin kan. Gak murni gitu maksudnya. Murni dia dalam bentuk wow kan. Banyak ya roin. Itu mungkin Bapak, enggak kalau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Oh, iya. Atau pembahasan sebelumnya masih ingin ditanyakan? Enggak. Lupa ya. Ya memang harus dibaca-baca lagi sih. Kadang saya juga gitu, ya harus sering dibuka gitu, diulang-ulang biar oh iya. Makanya dengan kita ngajar itu sebenarnya untuk membantu gitu. Jadi kita lebih ingat lagi kan gitu. Karena kan terus disampaikan, disampaikan, oh iya. Jadi bantu untuk mengingat. Kasih gitu ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini Bapak ya. Kalau kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau di rumah ketemu soal, pertanyaan dicatat kemudian ditanyakan pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, Salasa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.